selamat sore dari Sydney. Oke, di video kali ini aku ingin share buat teman-teman yang mau datang ke Sydney 5 skill yang kamu bisa belajar dari Indonesia sebelum datang ke Sydney. Karena 5 skill ini memudahkan kamu untuk mendapatkan pekerjaan dengan cepat di Australia dan dengan gaji yang wow. Oke? Nah, kita langsung aja. Yang pertama, SIM. Oke, jadi bukan SIM card ya. SIM di Indonesia, artinya kalau kamu sudah mendapatkan SIM untuk berkendaraan roda 4 atau mobil, berarti tandanya kamu sudah bisa mengendarai mobil kan, atau truk. Nah, di Australia kalau kamu sudah punya SIM Indonesia, itu artinya kamu sudah boleh bawa mobil. Di Australia SIM Indonesia itu bisa dipakai, jadi kamu bisa bekerja sebagai delivery atau pengantar, apa ya namanya, pengantar sopir. Oke, kayaknya bahasanya yang gampang, sopir. Nah, di Australia sopir itu gajinya sangat mahal, bukan sopir pribadi ya. Jarang di Australia yang memakai sopir pribadi, kecuali orang-orang kelas atas, but mostly enggak. Jadi di Australia sopir itu sangat digaji dengan cukup tinggi, seperti sopir yang mengambil bahan-bahan makanan atau barang makanan dari gudang untuk dibawa ke supermarket, atau makanan-makanan dari restoran untuk diantar ke yang pesan gitu. Contohnya dari restoran ini diantar makanannya ke kantor ini untuk orang meeting. Nah, biasanya pekerjaan-pekerjaan itu gajinya cukup tinggi, dan suami aku juga mengerjakan pekerjaan itu di Sabtu dan Minggu. Dia bekerja 4 jam saja bisa dapat $200. $200 kalau di Indonesia kan hampir 2 juta. Bukan hampir, 2 juta lebih. So it's very good, right? Makanya teman-teman yang belum bisa bawa mobil, kalau ada keinginan ke Australia, segera belajar bawa mobil. Siapa tahu dengan kamu bisa bawa mobil, sampai di Australia kamu bisa bekerja seperti itu. Kalaupun enggak apa-apa, kamu bisa beli mobil di Australia untuk berpergian kemana-mana. Karena apa? Di Australia mobil sangat murah. Dengan uang 20-30 juta kamu sudah punya mobil. Jadi kalau di Indonesia kan harus orang tajir kan yang bisa beli mobil harga ratusan juta kan. Kalau di Australia 20, 30, 40 juta kamu udah dapat mobil. So, kenapa kamu nggak belajar dari Indonesia? Oke? Terus yang berikutnya, kamu bisa juga jadi Uber di sini. Pekerjaan jadi Uber ada pekerjaan yang enak dan dengan bayaran yang cukup tinggi. Oke? So, miliki SIM segera dan belajar mobil yang belum bisa bawa mobil sebelum kalian ke Australia. Oke, kita masuk yang kedua. Mengenali nama-nama bir atau nama-nama alkohol. Oke? Kenapa? Karena dengan kamu kenali nama-nama minuman itu, kamu dengan gampang melamar kerja di bar atau pub atau restoran. Gimana kalau misalnya teman mau pekerja di bidang-bidang itu, kalau misalnya teman sama sekali nggak kenal nama-nama bir? Nah, caranya untuk mengenali nama-nama bir itu, teman-teman bisa buka di Google atau di YouTube minuman-minuman khas di Australia. Oke, nggak aneh-aneh sih minumnya, paling kayak bir-bir biasa aja gitu. Oke. Terus yang berikutnya, nomor 3, belajar buat kopi, barista. Oke. So, untuk teman-teman kan di Indonesia kan kalau belajar barista itu harganya murah. Ya kan, harganya murah, waktunya kamu bisa fleksibel. Kalau di sini kan susah sekali belajar barista karena apa? Udah waktunya singkat, terus bayarannya mahal, nggak worth it banget. Mumpung kamu lagi di Indonesia, belajarlah buat kopi. Kenapa? Karena menjadi barista di Australia itu pekerjaan yang sangat enak. Ya, kamu cuma modal kaki sama modal tangan doang, udah. Dan bayarannya cukup mahal dibandingkan kamu kerja cuci piring. Oke? So, miliki skill itu sebelum kamu ke Australia, karena itu bisa membantu kamu untuk bekerja di restoran, hotel, pub, cafe, di mana saja. Oke, itu sangat pekerjaan yang dirindukan oleh semua anak-anak yang ada di Australia bahkan. Oke, yang keempat sekarang ya. Latihanlah di Indonesia mumpung kamu bebas cara memegang gelas wine. Cara memegang gelas wine itu gampang sekali. Kalian tinggal ambil gelas wine, taruh di sini 1,
mulutnya ke bawahin ya, gagangnya ke atasin. Jadi tinggal nyantelin di sini, nyantelin di sini, nyantelin di sini, nyantelin di sini. 4 gelas ke bawah, 1 gelas di atas sini. Jadi gampang kan bawahnya, ringan juga. Aku nggak bisa praktekkan di sini karena aku nggak ada gelas. Dulu aku juga belum bisa, tapi karena aku sering praktek, akhirnya sekarang aku bisa bawa gelas wine 5 biji. Oke, banyak orang yang bisa bawa 5-6 cowok biasanya karena jari mereka panjang. Tapi kita cewek membawa 5 gelas itu sudah termasuk profesional. Oke, sudah termasuk oke untuk kita boleh bekerja di pub yang besar, di restoran yang besar, di fine dining. Seperti tempat aku kerja, aku bekerja di restoran fine dining. Aku membawa 5 gelas di tangan gua dan wine di tangan kanan. Oke, nah teman-teman, belajarlah, latihanlah di Indonesia sebelum kamu kesini. Mumpung di Indonesia kamu punya waktu yang banyak, kamu punya lingkungan yang luas, ya kamu bisa ke restoran sana, kamu bisa ke restoran sini, kamu bisa ke kafe sana, atau kamu bisa beli gelas latihan sendiri di rumah karena harga di sana masih termasuk murah dan waktu masih termasuk murah. Kalau kamu udah sampai di Australia, waktu terlalu sangat mahal dan barang-barang sangat mahal dan susah untuk latihan. Oke, so gunakan waktu sebaik mungkin dan persiapkan diri sebaik mungkin sebelum kamu datang ke sini. Karena kalau kamu sudah menguasai skill itu, kamu datang ke Australia, kamu gampang mencari kerja dan mendapatkan gaji yang lumayan oke. Karena apa? Karena kamu bekerja di cafe yang menjual minuman-minuman beralkohol dan itu gajinya tinggi dan juga tipsnya banyak. Oke? Seperti tempat aku bekerja, tips aku bekerja 1 hari 4 jam, 3 hari aku kerja sekitar 11 jam. Karena 2 hari aku kerja 4 jam, terus yang 1 harinya aku kerja kadang 7 jam. Biasanya aku kerja 11 jam sampai 12 jam dalam seminggu. Itu tips aku bisa 80 sampai 120 dolar. Kalau di Indonesia kan sekitar 1.200.000. Lumayan kan tips, bukan gaji, di luar gaji. So, teman-teman, giat-giatlah latihan di Indonesia agar kamu bisa datang ke Australia dan mendapatkan pekerjaan yang oke. Alright, terus yang terakhir, latihanlah di Indonesia memegang piring yang berisi makanan dengan yang berat. Oke, yang ukuran berat. Oke, aku tidak bisa juga ngasih lihat ke teman-teman bukan karena gue nggak ada piring sih, gue ada piring, cuman piring gue piring-piring rumahan dan itu tidak sesuai piring restoran. Nah, piring di restoran rata-rata lurus. Kalaupun ada yang agak kelengkung, itu bisa kita pegang pakai tangan. Biasanya piring di restoran rata-rata lurus. Nah, kita bisa pegang, biasanya yang boleh layak kerja di restoran itu harus bisa memegang 3 piring, membawa 3 piring sekaligus. So, aku bisa kasih lihat sedikit. Tangannya kayak gini 3, piring 1 akan masuk di sini. Oke, piring 1 akan masuk di sini dan piring satunya ada di atas sini. Kayak gini. Jadi 1 di sini, 1 di sini dan 1 di sini. Nah, ini teman-teman kamu bisa lihat di YouTube. Nanti kalau misalnya aku ada waktu, aku akan ambil gelas atau gimana, aku akan buatkan video khusus cara memegang gelas wine dan juga cara memegang 3 piring. Tapi untuk saat ini teman-teman bisa search di Google dulu untuk latihan cara membawa 3 piring. Kenapa? Karena kalau kamu udah bisa membawa 3 piring makanan, di sini dinilai bahwa kamu orang yang sudah cukup profesional, cukup bisa diandalkan dan cukup kuat. Kenapa? Dibutuhkan orang yang kuat untuk bekerja jadi waitress di bar, restoran atau cafe. Karena di sini nggak kayak di Indonesia, orang datang diam lama gitu baru datang lagi satu. Di sini mostly ini karena lockdown aja, biasanya cafe tuh selalu rame. Meskipun cafe banyak di Australia tapi selalu rame. Apalagi kalau restoran udah kayak orang gila tempat gue bekerja. Gue lari tuh kalau gue kerja 6 jam ya gue lari 6 jam. Karena orang datang. Dan kalau di Indonesia kan orang datang makan di cafe gitu lama sekali baru pergi. Kalau di sini mostly orang datang makan, selesai makan langsung jalan. Pergi makan ke restoran juga begitu. Mereka datang ke restoran, duduk, makan, selesai makan, jalan. Jadi nggak ada kayak sampai lama gitu, kecuali mereka ada function. Jadi biasa kalau
tempat aku bekerja di restoran, di lantai 2 itu dijadikan tempat untuk kayak meeting besar-besaran. Nah, biasanya itu bayarannya mahal, lebih kita kenain biaya lebih mahal, terus mereka kita jaga privasinya, jadi tidak digabungkan dengan orang lain, dan itu mereka boleh duduk sampai lama, sampai mau tutup baru keluar juga boleh. Tapi kalau di bawah rata-rata kita kasih mereka jadwal, jadi mereka booking contohnya jam 7, kita bilang oke, jam 7 kamu masuk, jam 7.45 kamu udah harus keluar karena akan ada orang yang isi tempat ini. Jadi mereka makan paling jam 7, jam 7.30 mereka selesai makan, mereka udah pada cabut. Jadi nggak kayak Indonesia lama gitu. Aku biasa kalau di Indonesia gitu, kalau aku pergi makan di restoran aku duduk lama gitu, apalagi kalau ada wifi. Aduh. So itu dia teman-teman, latihanlah di Indonesia, belajarlah di Indonesia yang bisa kalian belajar, agar sampai di Australia dengan mudah kamu bisa mendapatkan pekerjaan dan juga dengan mudah kamu berinteraksi dengan dunia di Australia. Kenapa? Karena di dunia hidup di Australia, dunia kerja di Australia itu jauh berbeda dari hidup kita di Indonesia. Aku rindu sebenarnya hidup di Indonesia, but dompet gitu. Kalau gue di Indonesia, gue juga mau ngapain ya, bingung kan. Ya mending bertahan dulu di Australia dengan situasi COVID sekarang. Karena di Australia meskipun cuma tukang nyuci piring atau apa, at least kita masih ada kerjaan, masih ada penghasilan. Dan kalau kita kehilangan kerjaan selama COVID ini, kita dibayar sama pemerintah. Itu enaknya tinggal di Sydney. So untuk kamu yang mau datang ke Sydney, persiapkan diri, persiapkan tenaga, persiapkan kesehatan. Karena kalau datang ke Sydney udah pasti kamu harus tes kesehatan. Oke? So terima kasih teman-teman, salam dari Sydney. Kalau mau datang ke Sydney bilang ke aku ya, nanti aku jemput. Bye bye.